Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin dan hadirat, para mustami'in wal mustami'at yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kepada Allah, dengan nikmatnya dan limpahan karunia-Nya kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kalau pada kesempatan terakhir yang lalu kita membahas tentang bagaimana tata cara sholat istisqa, yaitu minta hujan, maka pada malam hari ini kita akan membahas tentang fikih sholat gerhana, insyaallah. Jadi malam ini kita akan membahas tentang fikih sholat gerhana. Nanti akan dibahas tentang secara singkat apa sih gerhana itu, kemudian apa hukumnya sholat gerhana, lalu tata caranya bagaimana, kemudian hal-hal yang ada kaitannya dengan sholat gerhana seperti khutbah sholat gerhana dan yang semisalnya. Ikhwan fillah azakumullah. Yang pertama adalah ta'riful kusufi wal hikmatu minhu. Apa definisi gerhana dan hikmah adanya gerhana? Jadi Allah SWT itu maha bijaksana, maka setiap apa yang dilakukan oleh Allah maka pasti memiliki hikmah yang luar biasa. Ketika Allah menjadikan matahari atau bulan itu gerhana, maka pasti ada hikmah yang sangat-sangat mendalam. Nanti akan disebutkan. Al-kusufu huwa inhijabu dhaw'i ahadin niyirani atau nayiraini asyamsi wal qamar bisababin ghairi mu'tad. Gerhana adalah tertutupnya, yaitu matahari atau bulan, dengan sebab yang tidak biasa. Jadi tiba-tiba matahari tertutup atau bulan tertutup, tapi sebabnya bukan hal-hal yang lumrah. Artinya kalau tertutup awan, mendung, ini sebab yang lumrah, maka tidak ada sholat gerhana. Demikian kan bulan, kadang-kadang bulan itu tertutup dengan mendung sehingga tidak kelihatan, maka ini bukan gerhana. Tapi tertutupnya dengan sesuatu yang tidak wajar, misalnya matahari tertutup oleh bulan misalnya, kemudian tidak kelihatan matahari itu, maka saat itulah dinamakan gerhana. Dan gerhana ada dua, ada matahari dan ada bulan. Kemudian matahari suatu ketika tenggelam, kan tertutup, hilang, maka ini bukan gerhana, ini memang wajar, setiap hari terbit dan tenggelam. Tapi suatu ketika matahari itu mestinya terang benderang, kelihatan siang hari, tiba-tiba tertutup, bukan dengan awan, bukan dengan tenggelam, maka inilah yang dinamakan gerhana. Saat itulah kita dianjurkan untuk menjalankan sholat gerhana. Beliau mengatakan lagi, wal kusufu wal khusufu bima'nan wahid. Kusuf sama khusuf pakai kaf dengan kha artinya sama, jadi nggak perlu diperdebatkan, ya. Wa yuhditsullahu azza wa jalla dzalika takhwifan li'ibadihi hatta yarji'u ilaihi subhanah. Allah mentakdirkan terjadi gerhana itu untuk memberikan rasa takut yang mendalam kepada hambanya agar mereka kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dari dosa-dosanya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi wa inna ma yukhawwifullahu bihima ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, matahari dan bulan itu adalah dua tanda kebesaran Allah. Matahari dan bulan
tidak akan gerhana itu karena sebab adanya kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Jadi kalau ada gerhana, tidak usah disangkut pautkan dengan kematian atau kelahiran, tidak ada kaitannya. Tapi apa kaitannya? Allah ingin memberikan rasa takut kepada para hambanya dengan terjadi gerhana. Artinya, ikhwan fillah azakumullah, inilah hikmah yang paling penting dari adanya gerhana. Anggap contoh saja misalnya gerhana matahari, itu yang sangat terasa. Dulu mungkin tahun 80-an, ya mungkin yang sudah lahir, ya, itu terjadi gerhana matahari total. Ketika pagi mestinya terang benderang, itu menjadi seperti malam, gelap, ya. Terutama yang lahirnya sebelum 80-an merasakan. Tapi kalau lahirnya tahun 80-an, dia masih bayi, tidak tahu. Tapi ketika mungkin lahirnya 70 sekian, mengalami gerhana matahari total di negeri kita tahun 80 sekian, saya lupa tahun berapa itu, ya, kami masih SD, itu betul-betul mencekam, ya. Siang yang mestinya terang benderang, panas, itu seperti malam. Sampai-sampai kami merasakan saat itu seperti malam, dan ayam-ayam jago itu berkokok. Jadi ayam pun mengira itu malam gitu loh, atau menjelang subuh. Seperti itu. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan gerhana itu untuk sebuah hikmah yang sangat besar. Apa itu? Agar manusia sadar, takut. Allah itu mampu menjadikan yang tadinya matahari terang benderang, yang mestinya bersinar, yang mestinya menerangi dunia, tapi Allah Maha mampu ditutup sebentar sehingga menjadi gelap gulita, sehingga orang tidak bisa memanfaatkan matahari saat itu. Allah Maha mampu. Nah, kalau Allah Maha mampu untuk menutup matahari atau bulan, maka ingat suatu ketika Allah bisa menurunkan azabnya di dunia. Dan ujung-ujungnya Allah ingin mengingatkan bahwasanya nanti dunia ini berakhir. Dengan apa? Dengan adanya kiamat. Dan kita semua pasti akan mendapati kiamat kita masing-masing. Kalau kita tidak mendapati kiamat kubro, paling tidak kita mendapati kiamat sugro. Dan kiamat sugro itu adalah kematian kita masing-masing. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita, wahai manusia semuanya tanpa kecuali, dunia ini akan berakhir. Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan semuanya. Setelah alam dunia nanti akan ada alam akhirat. Saat itulah manusia diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ketika Nabi mengatakan la yang kasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Dan ini ketika khutbah Rasulullah mengatakan demikian. Gerhana itu bukan karena alasan adanya orang yang lahir, orang penting, atau orang penting yang meninggal, enggak ada kaitannya. Dan saat itu ketika terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah, itu kebetulan meninggal dunia putranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberi nama Ibrahim. Jadi Rasulullah punya anak laki-laki diberi nama Ibrahim, ya. Lalu ketika Ibrahim ini beranjak membesar atau dewasa, tidak sampai usia balik meninggal dunia, berbarengan dengan peristiwa terjadinya gerhana matahari pada zaman Rasulullah. Maka banyak orang-orang mengatakan, wah ini peristiwa penting ini. Adanya gerhana ini berarti di situ ada seorang yang sangat penting meninggal dunia. Andaikan dia hidup, dia akan merubah sejarah. Lalu ada yang lain mengatakan, oh ini adanya gerhana ini, coba lihat, barangkali ada yang lahir saat itu. Maka siapa saja yang lahir saat terjadi gerhana itu, maka dia ini orang hebat, orang penting, orang yang akan merubah sejarah dan lain sebagainya. Itu keyakinan orang-orang jahiliyah dulu dan orang-orang yang baru masuk Islam, ya, yang belum mengerti. Maka Rasul jelaskan, gerhana matahari, gerhana bulan tidak ada sangkut pautnya dengan kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Artinya gerhana tidak ada sangkut pautnya
dengan perkara-perkara yang akan datang. Tidak ada sangkut pautnya dengan kematian atau kelahiran. Tidak ada sangkut pautnya dengan kebahagiaan atau kesengsaraan. Tidak ada sangkut pautnya dengan dagangan rugi atau untung. Tidak ada kaitannya. Gerhana. Tidak ada sangkut pautnya antara apa? Antara celaka atau tidak celaka. Tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Dan itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam khutbah setelah sholat gerhana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, salat, hukmu salatil kusufi wa daliluha. Apa hukum salat gerhana dan apa dalilnya? Beliau mengatakan, perhatikan di sini, wa salatul kusufi wajibatun ala ma saraha bihi Abu Awana fi sahihihi wa hukiya an Abi Hanifata wa ajraha Malikun majral jum'ah wa qawwabnu al-qayyim rahimahullah al-qawla biwujubiha wa ayyadahu Syekh Ibnu Utsaimin. Ini pendapat yang pertama. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat gerhana ketika ada gerhana, baik matahari atau bulan. Penulis condong kepada pendapat yang pertama, yaitu wajib. Ya, apa itu alasannya? Beliau mengatakan sholat gerhana hukumnya wajib sebagaimana yang diterangkan oleh Abu Awana dalam sahihnya. Jadi Abu Awana berpendapat sholat gerhana itu wajib. Loh, kenapa? Karena ini perintah, dan hukum asal perintah wajib. Kemudian seperti ini pula yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah. Namun dalam mazhab Hanafi semuanya kecuali imamnya itu berpendapat sunnah. Ya, ini salah satu masalah yang berbeda antara imamnya dengan para pengikutnya. Pengikutnya menyatakan sunnah, imamnya mengatakan wajib. Ini masalahnya. Abu Hanifah dan pengikutnya berbeda pendapat. Kemudian bahkan Imam Malik yaitu menganggap seperti sholat Jumat. Apa artinya? Fardu ain. Lebih berat lagi. Kemudian dikuatkan pendapat wajib ini oleh Ibnu Qayyim dan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wa dzalika li anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara biha. Apa alasannya? Karena Nabi memerintahkannya. Dan hukum asal perintah adalah wajib. Kemudian wa kharaja fazi'an ilaiha. Bahkan Rasulullah ketika melihat ada gerhana, maka beliau segera bergegas keluar dari rumahnya menuju masjid dalam keadaan memiliki rasa takut yang mendalam. Ada rasa takut yang mendalam. Bergegas ke masjid untuk sholat gerhana. Wa akhbara annaha takhwifun lil ibad. Dan Rasulullah memberitahukan kepada umat bahwa ini cara Allah memberikan rasa takut kepada para hamba. Ini pendapat yang pertama. Sholat gerhana hukumnya wajib. Apa alasannya tadi? Perintah Nabi. Dan hukum asal perintah adalah wajib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Harus kita berikan catatan bahwasanya pendapat yang mengatakan wajib adalah pendapat sedikit para ulama, minoritas. Sementara mayoritas para ulama dan semua madhab itu madhabnya, bukan imamnya, madhabnya, baik itu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, ya, kemudian madhab Hambali, semuanya menyatakan sholat gerhana itu hukumnya sunnah. Lebih ringan dari pendapat yang disampaikan oleh penulis. Bahkan Imam Nawawi menyatakan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab bahwasanya ada kesepakatan para ulama, ini yang diketahui oleh Imam Nawawi, bahwasanya sholat kusuf atau gerhana itu tidak wajib. Ya, tapi bukan berarti ketika mendengar demikian kita remehkan saja, bukan. Kita mengetahui sunnah supaya kita kerjakan. Ya, itu kebiasaan generasi terbaik dahulu begitu. Ketika tahu itu sunnah, maka mereka semangat mengerjakan. Kalau kita kadang-kadang tahu, oh ini sunnah, alhamdulillah, ditinggalkan, kan gitu. Nah, ini keliru. Sikap seperti ini sikap yang tidak bijaksana, malas seperti ini. Jadi kita tahu itu sunnah, ayo kita tegakkan, ayo kita semangat mengerjakannya, kan gitu. Ya.
Bahkan sebagian para sahabat dahulu itu tidak membahas apakah wajib atau sunnah, yang penting perintah Nabi. Ya, mereka tidak memandang apakah wajib atau sunnah, pokoknya perintah Nabi dikerjakan. Kalau wajib, alhamdulillah, tidak dosa. Kalau ternyata sunnah, alhamdulillah dapat pahala. Mestinya kita demikian. Jadi nggak terlalu memusingkan apakah wajib atau sunnah. Yang penting ini perintah Nabi, berusaha dikerjakan semaksimal mungkin. Nah, pendapat yang kedua ini dinyatakan sunnah dengan kesepakatan para ulama yang menyatakan demikian seperti Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu'. Kemudian Ibnu Daqiq Al-Id menyatakan sepakat ulama salat gerhana itu sunnah dalam kitab Ihkamul Ahkam. Kemudian Ibnu Hubairah sama menyatakan salat gerhana itu sunnah dalam kitab Kasyaful Qana'. Mereka mengatakan, loh kok bisa sunnah? Kan tadi wajib. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan memang salat gerhana itu perintah Nabi, tapi ada dalil-dalil yang lain yang menurunkan dari wajib kepada sunnah atau memalingkan. Jadi penggabungan dalil. Ini perintah, ya, perintah salat gerhana, ya, ketika ada gerhana, tapi ada dalil yang lain yang menurunkan hukum wajib menjadi sunnah. Apa itu? Hadis dari Talhah ibnu Ubaid. Dia menceritakan ada seorang laki-laki ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu 'anil Islam. Datang kepada Nabi seorang laki-laki ini, kepada Nabi datang bertanya tentang agama Islam atau rukun Islam. Maka Rasul menyebutkan yang pertama adalah khamsu salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Yang wajib pertama kali, tentu saja setelah masuk Islam, adalah salat 5 waktu sehari semalam. Rasul sebutkan ini. Lalu orang ini bertanya lagi, ya Rasulullah, hal alayya ghairuhunna? Apakah ada lagi salat yang wajib untuk aku selain 5 waktu? Maka Rasulullah mengatakan, la illa anta tawwa'a. Tidak ada yang lain yang wajib kecuali kalau kamu mau melaksanakan yang sunnah. Maka mayoritas para ulama mengatakan, kalau begitu selain 5 waktu hukumnya sunnah, termasuk diantaranya salat gerhana. Karena salat gerhana ini bukan termasuk 5 waktu. Oleh karena itu kita katakan qiyamul lail, salat duha, salat sunnatul wudu, ya, rawatib dan lain sebagainya, berbagai macam salat selain 5 waktu, maka itu hukumnya sunnah. Kecuali salatul Id, para ulama mengatakan ini wajib yang sifatnya tahunan. Yang kita bahas ini salat-salat yang rutinitas, yang wajib hanya 5, yang lebihnya adalah sunnah. Kemudian ikhwan fillah, a'azzakumullah, dikuatkan lagi kenapa salat gerhana itu sunnah, ya. Mereka mengatakan bahwasanya salat gerhana itu ada adzan dan iqamatnya enggak? Ada yang tahu? Salat gerhana ada adzan dan iqamatnya enggak? Taib, tidak ada. Kalau seruan as-salatu jamiah ada, tapi adzan seperti adzan setiap hari salat 5 waktu enggak. Maka para ulama mengatakan yang ada adzan dan iqamatnya itu salat apa? 5 waktu. Hukumnya apa? Wajib. Salat sunnah ada enggak adzan dan iqamatnya? Tidak ada. Maka salat gerhana tidak ada adzan dan iqamatnya, maka dia sama dengan salat-salat sunnah yang lainnya. Maka dengan ini pendapat yang kuat, salat gerhana itu hukumnya sunnah, atau kalau boleh dikatakan sunnah muakkadah, ini pun juga lebih tepat. Ikhwanna fiddin, a'azzakumullah. Berikutnya, yang ketiga, masalah waktu. Kapan waktunya salat gerhana ini? Tentu saja karena ini salat yang syariatnya itu ada sebabnya, maka kapan terjadi gerhana, saat itulah salat gerhana. Makanya beliau mengatakan, waktuha min ibtida'il kusufi ila dhahabihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum syai'an min dzalika fasallu hatta yanjali. Waktu salat gerhana itu adalah dari sejak
terjadinya awal gerhana sampai selesai gerhana. Karena Rasulullah mengatakan, apabila kalian melihat gerhana, maka sholatlah sampai terang kembali. Mungkin ada yang mengatakan, gerhana kan kadang-kadang lama, dari awal sampai selesai kadang 4 jam, betul ya? Bahkan mungkin lebih, ya. Kemudian dari awal mulai itu masih sore sampai menjelang subuh nanti akhirnya. Masa sholat terus? Jawabannya, kalau mau itu yang paling afdol. Tapi kalau tidak memungkinkan atau tidak kuat, maka ada sebuah kaidah, ma la yudraku julluhu la yutraku kulluhu. Yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggal seluruhnya. Mungkin diambil akhirnya saja, tidak masalah. Mungkin diambil pertengahannya sampai habis saja, atau mungkin diambil dari menjelang total sampai selesai totalnya saja, tidak masalah, ya. Tapi kalau pengen yang sempurna, dari awal ketahuan itu gerhana sampai terang kembali, itulah sholat gerhana yang paling sempurna, sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Dan inilah ciri khasnya sholat gerhana. Ciri khasnya sholat gerhana yang membedakan sholat gerhana dengan sholat yang lain, sholat gerhana itu identik dengan waktu yang lama. Kapan, berapa lama? Waktunya sesuai dengan kejadian gerhana, ya. Jadi satu-satunya sholat sunnah yang panjang, lama, itu adalah sholat gerhana yang dilakukan dengan berjamaah. Kalau sholat sunnah yang lama dilakukan sendirian, silakan, yaitu sholat qiyamul lail, itu lama tapi sendirian. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah satu-satunya sholat sunnah yang berjamaah yang identik dengan waktu yang lama adalah sholat gerhana. Ikhwan fillah azakumullah. Lalu berikutnya kaifiyatuha wa ma yuqra'u fiha. Bagaimana tata caranya dan apa bacaannya? Beliau mengatakan, wa kaifiyatuha raka'atani. Tata caranya sholatnya 2 rakaat. Yaqra'u fil ula jahran. Rakaat pertama dibaca dengan jahar, lailan kanat au naharon, yaitu baik malam ataupun siang, tergantung gerhananya. Kalau gerhana matahari ya siang, gerhana bulan ya malam. Al-Fatihah wa suratan tawilah, yaitu pertama membaca surat Al-Fatihah dan surat yang panjang. Tsumma yarka'u tawilan tsumma yarfa'u fa yusammi'u wa yahmatu wa la yasjud. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah dan surat yang panjang, maka rukuk dengan rukuk yang panjang, kemudian iktidal, kemudian lama, kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika iktidal tadi, lalu mengucapkan yaitu sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, kemudian tidak sujud. Nah, ini beda. Tidak sujud tapi ngapain? Tapi bal yaqra'u Al-Fatihata wa suratan tawilatan dunal ula. Tetapi malah justru membaca lagi Al-Fatihah dan surat yang lain yang panjang tapi kurang daripada yang pertama, lebih pendek dari yang pertama. Tsumma yarka'u tsumma yarfa'u tsumma yasjudu sajdataini tawilatain. Kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud 2 kali dengan panjang. Tsumma yusalli tsaniyah kal ula. Kemudian salat yaitu rakaat kedua seperti yang pertama. Intinya ada yang beda. Tadi kita katakan sholat gerhana identik dengan sholat yang panjang karena waktunya menyesuaikan waktu gerhana kalau bisa. Yang kedua, perbedaan sholat gerhana dengan sholat yang lain, sholat gerhana itu 2 rakaat, tapi dalam 1 rakaat itu 2 kali rukuk, 2 kali bacaan, dan 2 kali iktidal. Ya, sekali lagi kita ulang lagi. Jadi jangan heran nanti kalau tiba-tiba ikut sholat gerhana, loh kok begini, ya, habis rukuk iktidal kok ndak sujud. Ternyata perbedaan sholat gerhana dengan sholat yang lain, sholat gerhana itu 2 rakaat, tapi dalam 1 rakaat itu terdiri 2 kali apa tadi? Rukuk, 2 kali bacaan, dan 2 kali iktidal. Jadi praktiknya begini, takbir, ya, lalu baca, ya biasa baca iftitah biasa, lalu Al-Fatihah,
kemudian baca surat yang panjang, lalu rukuk, lalu i'tidal, lalu baca lagi Al-Fatihah dan surat lagi. Setelah itu rukuk, i'tidal, baru sujud biasa. Dapat 1 rakaat. Lalu rakaat yang kedua sama persis dengan itu tadi. Cuman rakaat berikutnya lebih pendek daripada rakaat sebelumnya. Inilah yang harus kita ingat. Ya. Jadi kalau dibandingkan dengan salat-salat yang lain, perbedaannya hanya 2. Sekali lagi, salat gerhana itu identik dengan salat yang panjang. Kemudian yang kedua caranya 2 rakaat, tetapi dalam 1 rakaat ada 2 kali rukuk, 2 kali bacaan, dan 2 kali i'tidal. Yang lainnya sama. Takbir-takbirnya nggak ada tambahan. Itu salatul id. Kalau tambahannya itu. Ya. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah. Tsumma yatasyahhadu wa yusallimu. Kemudian di akhirnya bertasyahud dan salam liqauli Jabirin. Sebagaimana dalam hadis Jabir, beliau mengatakan, kusifatis syamsu ala ahdi Rasulillahi fi yaumin syadidil har. Pernah terjadi gerhana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat cuaca sangat panas. Jadi dikatakan oleh ahli sejarah bahwasanya gerhana matahari pada zaman Nabi itu terjadi tepat tanggal 29 Syawal tahun 10 Hijriah. Ya. Ini ahli sejarah mengatakan demikian. Tanggal 29 Syawal tahun 10 Hijriah, menjelang Rasulullah wafat. Kalau tanggal Masehi, ahli sejarah mengatakan yaitu tanggal 27 Januari tahun 632 Masehi. Dan ini dikatakan oleh orang-orang yang meskipun bukan muslim, ini terjadi. Ya. Jadi betul terjadi pada zaman Nabi, yaitu pas wafatnya putranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika terjadi gerhana itu Rasul terkejut. Maka Rasulullah memerintahkan muadzinnya. Muadzinnya bukan adzan, bukan. Tapi memerintahkan untuk menyeru, mengangkat suara dengan bahasa as-salatu jami'ah. Sebagian para ulama mengatakan diulang 3 kali. Jadi as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, maka manusia berkumpul. Apa artinya as-salatu jami'ah? Artinya adalah as-salatu jami'ah, mari melaksanakan salat berjamaah, salat gerhana. Nah, kemudian fasalla bi ashabi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun salat dengan para sahabatnya di masjid, jahar 2 rakaat. Dalam 1 rakaat ada 2 kali rukuk, 2 kali bacaan, dan 2 kali i'tidal. Fa'atalal qiyam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamnya sangat lama. Kemudian hatta ja'alu yakhirun, sampai manusia itu ada yang nggak kuat saking panjangnya salatnya. Ada yang sampai kemudian duduk nggak kuat. Kemudian tsumma raka'a fa'atala, lalu Rasulullah rukuk, panjang rukuknya, tsumma rafa'a fa'atala, kemudian Rasulullah i'tidal, panjang i'tidalnya, tsumma raka'a fa'atala, tsumma sajada sajataini, tsumma qama fa sana'a nahwa dzalika. Intinya adalah seperti yang kita jelaskan tadi, Rasulullah salatnya lama. Ya. Nah, ikhwan fillah azakumullah, maka beliau mengatakan fa sana'a nahwa dzalika fa kanat 4 raka'atin wa 4 sajadatin. Maka demikian Rasulullah salat gerhana, yaitu sebanyak 4 kali rukuk. Ya. 4 kali rukuk dalam 2 rakaat. Ikhwan fillah azakumullah, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu infaza'a minal kusuf, terkejut, merasa takut. Bahkan dalam riwayat yakhsha an takuna sa'atu, Rasul takut jangan-jangan ini kiamat. Jadi ketika tiba-tiba gelap,
Gerhana matahari datang, terjadi, Rasulullah bingung, takut, kemudian Rasulullah bergegas menyuruh muadzinnya untuk menyeru as-salatu jami'ah. Maka dalam riwayat disebutkan Rasulullah menyeret pakaiannya ke masjid untuk sholat gerhana. Nah, permasalahannya adalah Rasulullah SAW menyikapi gerhana, kenapa sedemikian takutnya? Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan dia takut ini kiamat. Padahal kalau kita lihat dalam sejarah, dalam hadis-hadis yang sahih, kiamat itu tidak akan datang, tidak akan terjadi kecuali setelah munculnya tanda-tanda besar. Kan gitu. Nah, zaman Rasulullah kan belum muncul tanda-tanda besarnya, tapi Rasul takut hebat, jangan-jangan kiamat. Padahal tanda besar kiamat diantaranya yang menonjol ya, munculnya Dajjal. Apalagi? Hah? Apa ikhwan? Tanda besar kiamat, munculnya Dajjal, terus turunnya Nabi Isa, terus munculnya Imam Mahdi, terus lagi keluarnya suatu kaum atau dua kaum, Ya'juj dan Ma'juj, perusak dunia. Ini kan belum muncul semua. Nah, sekarang masalahnya itu kan dijelaskan oleh Rasulullah bahwasanya nanti tidak akan datang, tidak akan terjadi kiamat kecuali telah muncul ini. Nah, ini semua belum muncul. Tapi ketika terjadi gerhana, Rasulullah seakan-akan menghadapi, oh jangan-jangan ini kiamat. Ya. Padahal Rasulullah sendiri menyatakan ada tanda-tanda kiamat dan itu belum muncul. Kenapa kok takut kiamat? Kira-kira apa jawabannya? Dibahas oleh para ulama. Kenapa Rasulullah setakut itu dengan gerhana? Kenapa sampai ada pernyataan ya, perawi mengatakan Rasul takut ini kiamat, padahal belum datang tanda-tanda kiamat kubro. Dajjal belum muncul, Nabi Isa belum turun, Imam Mahdi belum dibaiat, apalagi Ya'juj dan Ma'juj. Maka jawabannya yang pertama adalah, yaitu ini kejadian gerhana matahari pada zaman Nabi Muhammad SAW ini ya, terjadi sebelum Nabi mendapatkan wahyu tentang tanda-tanda kiamat kubro. Ini jawaban yang pertama. Jadi apa artinya? Kejadian gerhana matahari pada zaman Nabi, Rasulullah belum mengetahui adanya tanda-tanda kiamat kubro. Tapi pendapat ini sangat lemah. Kenapa? Karena Rasulullah telah menjelaskan banyak hal tentang tanda-tanda kiamat kubro itu sebelum terjadinya gerhana matahari. Gerhana matahari ini terjadinya di akhir-akhir hayatnya Nabi. Maka nggak mungkin Rasulullah nggak tahu. Kalau diklaim, oh ini belum dapat wahyu tentang adanya Dajjal, tentang turunnya Nabi Isa, tentang Imam Mahdi, belum dapat, Rasulullah belum dapat wahyu, kita katakan tidak mungkin. Karena apa? Karena kejadian gerhana ini di akhir hayatnya Nabi, sementara tentang riwayat-riwayat Dajjal dan lain sebagainya itu jauh sebelumnya sudah diberitahukan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu ada pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Rasulullah takut terjadi kiamat ini ya, ketika melihat matahari tiba-tiba gelap, tertutup ya, lalu kemudian dia menyangka bahwasanya ini kiamat. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah memiliki sifat takut yang luar biasa kepada kiamat dan kepada Allah dan kepada siksa azab neraka. Saking besarnya rasa takutnya Nabi SAW sampai dia terlupakan tentang tanda-tanda kiamat kubro. Ini jawaban yang kedua. Sekali lagi, karena rasa takutnya Rasul yang sangat besar kepada Allah, kepada azabnya Allah, kepada neraka, maka beliau ketika terjadi gerhana matahari lupa semua tanda-tanda kiamat yang sudah diketahui. Dan ini mungkin perkataan seperti ini, karena lupa itu manusiawi gitu loh. Kadang-kadang Rasul memang lupa. Bukankah Rasul pernah sholat aja lupa? Ya, wajar ketika terjadi gerhana yang tidak pernah terjadi sebelumnya, tiba-tiba gelap dunia ini, maka dia lupa tanda kiamat, lupa Dajjal, lupa ini, lupa itu, menyangka ini kiamat. Bisa.
Karena tabiat manusiawi itu adalah lupa. Dan lupanya Rasulullah ini ternyata muncullah syariat. Coba kalau Rasulullah tidak pernah lupa ketika sholat, bingung kita kalau lupa, nggak bisa bersikap. Tapi ketika pernah lupa Rasulullah ketika sholat, Rasulullah kemudian mengajarkan sujud sahwi. Lalu dengan sujud sahwi itu tertutuplah kekurangan sholatnya. Kemudian sholatnya tetap sempurna. Itu dengan lupanya Rasulullah kemudian ada solusi bagaimana kita lupa ketika sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian makna yang ketiga yaitu Rasulullah SAW ya, ketika terjadi gerhana matahari, lalu kemudian Rasulullah menyangka, Rasulullah takut, kaget, kemudian Rasulullah betul-betul merasa takut sehingga menyangka ini kiamat, maka dikatakan oleh para ulama jawaban yang ketiga adalah Rasulullah bisa jadi menyangka ini termasuk tanda kiamat yang baru saja diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gerhana ini bisa jadi termasuk tanda-tanda kiamat. Ini pendapat juga yang mengatakan demikian. Lalu yang keempat, sebagian para ulama mengatakan, kenapa Rasulullah sangat takut dan menyangka gerhana ini adalah hari kiamat datang? Maka bisa jadi Rasulullah itu menyangka bahwa ini termasuk tanda kiamat yang disebutkan, yang ada kaitannya dengan tulu'us syamsi min maghribiha. Bisa jadi Rasul menyangka ini ada kaitannya dengan terbitnya matahari dari barat. Itu kan juga termasuk tanda kiamat. Ya. Jadi bisa jadi Rasulullah itu menyangka matahari mestinya terang kok tiba-tiba nggak ada. Rasul takut jangan-jangan ini adalah nanti sebentar lagi matahari terbit dari barat. Nah, kalau matahari terbit dari barat itu datang kiamat. Itulah jawaban-jawaban yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Kemudian, ikhwan fillah azakumullah. Kita lanjutkan. Wa yusannu an ya'idhal imam an-nasa ba'da salatil kusuf wa yuhadziruhum minal ghaflati wal ightirar bid dunya wa ya'muruhum bil iktsari minad du'a wal istighfar li fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam faqad khataban nasa ba'da salati wa qala inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Disunahkan imam setelah salat gerhana untuk berkhutbah. Khutbah apa? Ya khutbah gerhana. Ya. Apa isinya? Di antaranya adalah memberikan peringatan kepada manusia jangan sampai lalai kepada Allah, jangan sampai tertipu dengan dunia, memerintahkan banyak-banyak berdoa, memerintahkan banyak-banyak beristighfar. Karena itulah yang dilakukan Nabi SAW setelah sholat gerhana. Beliau berkhutbah. Di antara isi khutbahnya adalah Rasulullah mengatakan sesungguhnya matahari dan bulan ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak akan terjadi gerhana itu karena kematian seseorang atau kelahirannya. Maka ketika engkau melihat gerhana, berdoalah kepada Allah, bertakbirlah dan salatlah serta bersedekahlah. Ikhwana fiddin azakumullah. Maka para ulama mengatakan salah satu sunnah salat gerhana atau salah satu sunnah ketika terjadi gerhana, salat gerhana plus khutbah gerhana. Sebagian para ulama mengatakan khutbah gerhana ini tidak disunahkan. Mereka mengatakan ini kalau ada keperluan saja. Jadi kalau misalnya sholat beres tidak khutbah tidak masalah. Tapi pendapat yang lain mengatakan justru ya rentetan daripada yang disyariatkan ketika gerhana itu ya sholat gerhana plus khutbah gerhana. Kenapa demikian? Karena itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Lalu mereka yang mengatakan kan tidak harus khutbah. Dijawab oleh para ulama yang mengatakan sunnah khutbah gerhana itu. Dulu para sahabat saja, ya, orang-orang yang bertakwa, orang manusia-manusia terbaik, masih sempat diceramai oleh Rasulullah. Padahal mereka adalah orang-orang yang baik, saleh.
tetap diceramai oleh Rasulullah setelah khutbah, setelah sholat gerhana, maka kita lebih butuh lagi kepada yang namanya khutbah sholat gerhana. Kita lebih butuh karena kita tidak sebaik generasi para sahabat Nabi. Kita tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kita perlu diingatkan terus oleh para khatib, terutama ketika terjadi gerhana, maka sebaiknya kita terus menerus yaitu mempelajari agama ini, diantaranya adalah dengan menyimak khutbah-khutbah yang disampaikan. Ikhwan nafiddin azakumullah. Tadi kita katakan bahwasanya Rasulullah SAW berkhutbah isinya diantaranya menjelaskan tentang apa itu gerhana. Nah ini kalau memang dibutuhkan ya, karena gerhana itu tidak sering terjadi. Kadang-kadang orang itu butuh penjelasan, ya boleh. Atau mungkin ada keyakinan menyimpang. Oh kalau ada gerhana itu berarti apa? Berarti matahari dimakan buto misalnya. Nah ini boleh dijelaskan. Oh tidak begitu sebenarnya. Islam tidak mengatakan demikian. Itu kuasa Allah. Allah maha mampu untuk menutup sebentar matahari ini, untuk memberikan rasa takut kepada kita agar kita kembali kepada Allah. Kita tidak lalai dengan dunia. Dijelaskan ketika khutbah. Kemudian dijelaskan lagi apa keyakinan yang menyimpang. Jelaskan saat itu ketika khutbah gerhana. Orang menganggap kalau gerhana itu akan ada kelahiran orang penting. Jadi kalau ada gerhana itu ada di suatu tempat itu, ketika ada gerhana terjadi lalu dicek siapa yang melahirkan. Nah kalau ketemu oh orang ini melahirkan fulan, nah orang ini harus betul-betul dijaga betul, karena nanti ini menjadi orang besar. Nah ini keyakinan jahiliyah. Biasa saja sama dengan yang lain. Nah itu harus dijelaskan ketika ada keyakinan demikian. Kemudian apakah hanya dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan gerhana ketika khutbah gerhana? Jawabannya tidak. Karena apa? Dalam beberapa riwayat Rasulullah ketika khutbah gerhana itu Rasulullah mengingatkan kaum muslimin dan muslimat tentang bahaya zina. Padahal zina nggak ada kaitannya dengan gerhana. Ini sebuah isyarat bahwasanya khatib boleh menyampaikan masalah yang tidak berkaitan dengan gerhana kalau memang dibutuhkan. Ya. Misal saat ini banyak orang yang suka fitnah, disampaikan tentang bahaya fitnah. Saat ini banyak orang yang makan riba, disampaikan tentang riba. Banyak orang yang meremehkan masalah zina, disampaikan masalah zina. Banyak orang yang melalaikan sholat, sampaikan tentang pentingnya sholat. Kaum laki-laki banyak yang tidak mau ke masjid, sampaikan tentang pentingnya sholat di masjid. Jadi fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan. Itulah yang biasa dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan nafiddin azakumullah. Jadi tentang sholat gerhana tadi, ya, memang idealnya ketika mulai tampak gerhana sampai selesai itulah sholat semuanya. Tapi kalau tidak mampu, maka ada kaidah tadi, ma la yudraku julluhu la yutraku kulluhu. Yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggal semuanya. Kita bisa melakukan meskipun tidak full, atau mungkin karena memberatkan misalnya, ya sudah, kita ambil waktu-waktu yang tidak terlalu lama, kita ambil yaitu gerhana puncaknya sampai selesai, tidak masalah. Selebihnya kita banyak berzikir, karena amalannya tidak hanya sholat gerhana saja. Jadi amalan ketika terjadi gerhana itu tidak hanya sholat saja. Tadi disebutkan apa itu? Memperbanyak zikir dan lain sebagainya. Oleh karena itu kalau kita hitung sesuai dengan riwayat-riwayat yang ada, ya, apa sih amalan-amalan yang dianjurkan ketika terjadi gerhana? Kita kasih judul ini. Apa saja yang disyariatkan atau amalan apa yang disyariatkan ketika terjadi gerhana, baik itu matahari atau bulan? Pertama, jelas semua ini. Tadi kita sampaikan apa itu? Sholat gerhana dengan berjamaah. Imamnya dengan jahar. Cara sholatnya 2 rakaat, 2 kali rukuk, 2 kali bacaan dan 2 kali i'tidal. Disambung dengan khutbah. 1. Kedua, termasuk amalan yang dianjurkan ketika terjadi gerhana, memperbanyak doa, karena Rasulullah mengatakan fad'u, berdoalah ketika waktu gerhana terjadi.
Jadi pengkhususan waktu gerhana disuruh doa, ini menunjukkan bahwasanya porsinya lebih besar daripada biasanya. Makanya para ulama mengatakan nomor 2, amalan yang dianjurkan ketika terjadi gerhana, memperbanyak doa. Dan ini sebagai isyarat bahwa ketika terjadi gerhana itu adalah waktu mustajab. Sempatkan berdoa, perbanyak doa. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan fastaghfiru, memperbanyak istighfar. Banyak-banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah ketika terjadi gerhana. Jangan dilupakan. Lalu yang keempat, al-iktsaru minadz-dzikri. Perbanyak zikir. Apa artinya di sini? Zikir umum. Yang penting di situ lafaz-lafaz zikir mengagungkan Allah. Terserah mau subhanallah, mau alhamdulillah, mau la ilaha illallah, ya, la haula wala quwata illa billah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bebas, perbanyak, yang penting zikir. Sebagaimana Rasulullah mengatakan fadhkurullah, perbanyaklah zikir kepada Allah. Yang kelima yaitu ya 5 ya. Ya? 5 atau 6? 5 adalah memperbanyak takbir. Ini khusus lagi takbir. Karena apa? Karena dalam beberapa riwayat wakabbiru, kata Rasulullah, perbanyaklah takbir. Mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, perbanyak. Yang berikutnya yaitu al-iktsaru minas shadaqah. Nah, ini kadang-kadang yang terlewatkan. Ketika terjadi gerhana, maka salah satu amalan khusus di waktu gerhana memperbanyak sedekah. Karena Rasulullah mengatakan fatasaddaqu, dalam beberapa riwayat demikian. Jadi kalau antum terjadi gerhana, bagi-bagi nasi, boleh nggak? Bagus. Ya, sempat bikin makanan dibagi-bagi tetangga, bagus. Dulu sempat kami melihat sebagian tetangga itu rupanya ngerti gitu loh. Kami dulu nggak ngerti apa-apa. Ketika terjadi gerhana tahun 80 sekian, itu kami dapat nasi kotak. Bukan kotak kalau dulu itu. Apa pakai apa namanya? Seperti keranjang gitu loh. Ya, itu dulu. Kita nggak tahu dulu ini apa, ini kok dalam rangka apa ini. Ternyata di sini ada keterangan sekarang. Oh, ternyata ketika gerhana itu salah satu amalan yang dianjurkan yaitu memperbanyak sedekah. Yang namanya sedekah banyak yang sedekahkan, bisa uang, bisa makanan, bisa pakaian dan lain sebagainya. Ya. Kalau nggak punya uang bagaimana? Ya harta yang lainnya. Kalau nggak punya bagaimana? Al kalimatut thayyibah, banyak-banyak berzikir. Karena zikir-zikir itu pun juga hukumnya sedekah. Atau menolong orang lain yang kesusahan dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, yang terakhir, dan ini sebagaimana dinyatakan dalam beberapa hadis yang sahih, yaitu Rasulullah memerintahkan banyak-banyak memerdekakan budak. Budak bukan pembantu loh ya, budak. Terus sekarang nggak ada budak gimana? Ya sudah, yang lain aja, gitu loh. Bahkan para ulama itu mengatakan ada amalan-amalan memerdekakan budak. Tapi ketika orang mau memerdekakan budak, nggak ada budak, bagaimana? Bisa sedekah seharganya budak. Gitu loh. Bahkan ini juga termasuk sedekah dalam bahasa umum. Jadi kalau misalkan saya ingin dapat pahala seperti memerdekakan budak, tanyakan berapa harga budak pada umumnya. Ternyata dahulu di zamannya Umar bin Khattab, ya, bagi orang-orang yang ingin memerdekakan budak tapi nggak nemu budak, mereka pengin apa? Sedekah. Maka Umar menghargai budak itu, satu orang budak itu seharga 5 ekor unta. 5 ekor unta. Unta di sini maksudnya unta yang cukup umur ya, yang bisa untuk kurban, yang umurnya 5 tahun. Itu kalau harga paling murah sekarang ya 30 jutaan. 30 kali 5 berapa? 150 juta. Ya silakan kalau ada gerhana, kalau pengen dapat pahala memberikan budak, sedekah 150 juta. Ya, sudah dapat pahala memberikan budak. Dan ini termasuk amalan yang dianjurkan ketika apa? Ketika terjadi gerhana. Ikhwan fillah azakumullah. Kita lanjutkan. Wa idza intahatis salat
qabla al-injila fala tu'adu bal yadhkurullah wa yukthiru min du'aihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fasallu wad'u hatta yankashifa bikum. Nah, ini kadang-kadang kita alami seperti ini. Kalau ternyata salatnya usai, selesai salatnya, kecepatan misalnya, tapi gerhananya masih ada, masih gelap misalnya, kok salatnya kecepatan gitu loh, apa diulang? Enggak. Kan tadi kita katakan mala yudraku juluhu la yudraku kullu, yang tidak bisa dilakukan semuanya, paling tidak jangan ditinggalkan semuanya, kan gitu. Seperti salat malam, kalau nggak bisa 11 berapa? Ya 9. Kalau nggak bisa 9 ya 7. Kalau nggak bisa 7 ya 5. Kalau nggak bisa 5 3. Kalau nggak bisa 3 1. Masa sih 1 nggak kuat? Kalau nggak bisa 1,5 gitu, nggak ada salat setengah, kan gitu. Bahkan Rasulullah mewasiatkan kepada salah seorang sahabat yang tidurnya terlambat, terlalu malam karena sibuk dengan hadits, Abu Hurairah, di antara wasiatnya adalah an utira qabla an anam, agar supaya dia sholat witir sebelum tidur, karena malamnya nggak bisa bangun. Daripada bablas gak sholat witir, sebelum tidur sholat witir minimal 1 rakaat. Ya, mungkin kita habis bersih-bersih mau tidur, wudhu dulu, sempatkan 1 rakaat tidur, agar malam kita ditutup dengan sholat witir. Dan itu adalah sholat yang terbaik dari semua sholat sunnah yang ada. Jadi ma la yudraku julluhu la yudraku kullu, yang tidak bisa dilakukan semua, paling tidak jangan diabaikan semuanya. Dikit-dikit dapat pahala, alhamdulillah. Sama dengan sedekah, gak bisa besar ya kecil, yang penting sedekah, kan gitu. Ikhlas sedekah. Baik. Kemudian kalau seandainya sholatnya terlanjur selesai, kemudian gerhana masih ada, maka tidak perlu diulang sholatnya, tapi isi sisanya waktunya untuk banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa. Tadi juga kita sampaikan, banyak bertakbir juga bisa, banyak istighfar juga bisa, ya. Karena Rasulullah mengatakan, sholatlah, berdoalah sampai tersingkap gerhana tersebut. Jadi nggak harus sholat semuanya. Kemudian fadalla ala annahu in sallama minas sholati qabla al-injila tasyaghala bid-du'a. Maka hadits ini menunjukkan bahwa kalau sudah terlanjur salam selesai sholat tapi gerhana masih ada, maka silakan menyibukkan diri dengan banyak-banyak berdoa atau yang lainnya tadi. Wa idza tammal injila wa huwa bis sholati atammaha khafifan wala yaqtawana. Masalahnya sebaliknya sekarang. Di tengah sholat belum selesai, ternyata gerhananya selesai, ya. Sedang sholat gerhananya selesai, terang kembali. Apa sikapnya? Apakah dibatalkan sholatnya? Enggak. Selesaikan dengan ringkas, segera turun atau segera sujud, kemudian tasyahud, kemudian salam, selesai, ya. Wa idza tamal injila wa huwa fi sholati atamma la yaqta, dia tidak perlu membatalkan salatnya. Ikhwanna fid din azakumullah. Ada permasalahan yang disebutkan oleh para ulama dan ini ada fatwanya. Apa itu? Pertanyaan yang disampaikan oleh segenap kaum muslimin kepada Lajnah Daimah, kemudian juga disampaikan kepada Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Baz, Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dan lain sebagainya. Tentang apa? Tentang ketika ada pengumuman gerhana. Ada pengumuman gerhana. Jadi dari media, dari beberapa takmir masjid, nanti malam terjadi gerhana bulan, maka kita akan sholat jam sekian, ya. Kemudian masalahnya adalah dari sore hujan mendung, sehingga apa? Sehingga bulannya saja nggak kelihatan, apalagi gerhana bulannya. Jadi bulannya saja nggak kelihatan karena hujan dan mendung, apalagi apa? Apalagi gerhananya nggak kelihatan. Nah sekarang kan sudah terlanjur diumumkan ini sholat gerhana. Apakah sholat gerhana atau tidak?
Salat gak kira-kira? Maka para ulama mengatakan seperti kondisi seperti ini tidak ada salat gerhana. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan fa idza raaitum min dzalika, kalau kamu melihat gerhana itu. Nah sekarang jangankan gerhana, bulannya saja nggak kelihatan karena mendung, karena hujan. Apalagi gerhananya, proses gerhananya nggak kelihatan sama sekali karena mendung. Maka para ulama mengatakan berarti ini kembali kepada awal definisi yang pertama. Gerhana itu adalah tertutupnya bulan atau matahari bukan dengan sesuatu yang wajar. Nah sekarang ketika ada mendung, ini wajar, sering terjadi. Hujan, mendung ini menutup bulan. Maka seperti ini berarti tidak dikatakan gerhana dan tidak ada sholat gerhana. Ikhwanna fiddin, azakumullah, karena Rasulullah mengaitkan sholat gerhana itu dengan ru'yah. Ru'yah itu melihat langsung, kelihatan ada gerhana, maka sholat. Makanya para ulama mengatakan hikmahnya apa sih ada gerhana ini? Membuat orang rasa takut. Nah sekarang dari awal mendung hujan, takut nggak orang? Tidak. Awalnya ada bulan, kemudian tertutup, hilang, itu baru rasa takut. Tapi kalau dari awal mendung hujan, maka tidak ada rasa takut, biasa. Jadi yang membuat rasa takut itu ya gerhana yang sebenarnya. Ketika tertutup bukan dengan hal-hal yang wajar seperti mendung, hujan dan lain sebagainya. Ikhwanna fiddin, a'azakumullah. Maka itulah yang bisa kita sampaikan. Kita buat kesimpulan tentang yaitu sholat gerhana. Maka gerhana yaitu tertutupnya matahari atau bulan bukan dengan sesuatu yang wajar. Kalau dengan sesuatu yang wajar seperti mendung, hujan dan lain sebagainya, maka tidak dikatakan gerhana. Atau matahari kemudian tenggelam, menghilang karena tenggelam, memang waktunya tenggelam, maka ini bukan gerhana. Atau bulan itu memang di akhir bulan itu menghilang, habis, maka ini bukan gerhana bulan. Tapi ketika bulan itu purnama lalu tiba-tiba menghilang, tertutup, atau ketika matahari cerah lalu kemudian tertutup, ya, tidak wajar seperti biasanya, maka saat itulah dikatakan gerhana dan kita dianjurkan sholat berjamaah, sholat gerhana. Kapan waktunya? Waktu sholat gerhana ketika terjadi dan terlihat adanya gerhana. Kalau tidak terlihat dan tidak terjadi gerhana, maka tidak ada sholat gerhana. Kemudian tata caranya bagaimana? Sudah kita sebutkan tadi bahwasanya 2 rakaat, ya, 1 rakaatnya ada 2 rukuk, 2 bacaan dan 2 i'tidal. Setelah salat ada khutbah gerhana yang disampaikan oleh khatib. Kemudian pada saat gerhana itu ada anjuran berapa hal tadi? Ada 7 hal. Pertama, ketika terjadi gerhana dianjurkan salat gerhana. Kedua, banyak-banyak doa. 3, banyak-banyak istighfar. 4, banyak-banyak zikir. 5, banyak-banyak bertakbir. 6, banyak-banyak sedekah. Dan 7, memerdekakan budak kalau memang ada. Kalau tidak, maka bisa diganti dengan sedekah. Maka ini yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah kita selesaikan 1 bab, yaitu tentang fikih salat gerhana, dan insyaallah kita akan lanjut pembahasan berikutnya. Allahu a'lam, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, dan kami kembalikan waktunya kepada moderator kita.